kabar semuanya? Karena harap semuanya sehat ya. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau sekolah minggu bersama. Adik-adik persiapkan hatinya, persiapkan apalagi ya? Jangan persiapkan cemilan ya, persiapkan Alkitab. Nanti kita akan belajar tentang firman Tuhan bersama-sama. Yuk sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali bersekutu bersama Engkau lewat sekolah minggu, walaupun secara online. Namun kami percaya Tuhan, Kau memberkati sekolah minggu kami, Kau memberkati setiap kami, Kau akan menjadikan setiap kami anak-anak yang melupakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat kakak-kakak yang melayani. Tuhan berkati dengan hikmat marifat yang daripada-Mu. Terima kasih Yesus, kami siap memuji dan memuliakan serta belajar tentang firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Benar sekali, dan tenggelam di sebelah barat. Itu artinya pagi-pagi saat matahari terbit sampai dengan matahari terbenam, biarlah mulut kita senantiasa memuji-muji nama Tuhan. Kak Kristi percaya, adik-adik anak yang baik, adik-adik anak yang pinter, adik-adik anak yang hebat, pasti dari bangun pagi sampai dengan bobok lagi, mulutnya senantiasa memperkatakan yang baik-baik. Mulutnya digunakan untuk memuji-muji nama Tuhan. Oke, sip. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Adik-adik, ada iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Mari pagi ini kita minta kepada Tuhan untuk memberikan kasih-Nya kepada kita. Dan kita pun akan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, adik-adik, kita tadi sudah bersukacita memuji Tuhan bersama-sama. Senang ya? Ya. Nah, adik-adik, saatnya kita mau berdoa ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Ayo, semua yang di rumah, semuanya kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau berdoa. Yuk, kakak pimpin yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik buat kami. Pagi ini Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah menyembah, kami sudah bersorak untuk Tuhan Yesus. Biarlah pujian kami pagi ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan pagi ini boleh memberkati setiap kami yang di rumah, boleh menjadi kekuatan buat setiap kami yang di rumah, boleh menghibur setiap kami yang di rumah ya Tuhan. Tuhan Yesus,
pagi ini kami mau berdoa buat kakak kami yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan pagi ini. Biar Tuhan yang memberkati kakak kami, Tuhan yang mengurapi kakak kami, sehingga firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami untuk kami menerima cerita firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik sekolah minggu GBI Kids BSB, apa kabar semuanya? Kak Rani berdoa kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita senang sekali ya Kak Reni bisa kembali ibadah online bersama adik-adik semua. Tapi meskipun ibadah online, tetap berdoa ya supaya kita bisa kembali ibadah tatap muka, bisa berjumpa dengan adik-adik semua secara langsung. Oke, adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini Kak Reni akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kak Reni mau ambil tema cinta kasih kepada sesama yang diambil dari kitab Lukas pasal 6 ayat 36. Sekali lagi ya, yang diambil dari kitab Lukas pasal 6 ayat 36. Nah, bunyinya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, baik adik-adik semuanya, yuk kita mau duduk diam, kita mau duduk tenang, kita mau menyaksikan video yang akan Kak Reni putar sebelum kita masuk pada pembahasan firman Tuhan. Oke, siap adik-adik semua? Semua duduk yang rapi, yang masih pegang mainan, yuk kita taruh dulu mainannya ya, supaya kita bisa fokus saat kita mendengar dan melihat firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya.
Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Menurut kamu, siapakah orang yang murah hati? A. Seorang imam. B. Seorang Lewi. C. Seorang Samaria. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kitab Lukas pasal 6 ayat 36. Tadi kalian sudah melihat dan menyaksikan videonya kan? Dan tentunya kalian juga sudah bisa menjawab pertanyaannya. Kak Reni percaya kalian bisa jawab pertanyaannya kalau kalian itu menyaksikan videonya dari awal, pertengahan, sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Ya teman-teman ya? Ya benar sekali. Perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui cerita perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati mengajarkan kepada kita supaya kita itu mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan kepada sesama. Tidak peduli apa latar belakangnya, tidak peduli dari mana dia datang. Kalau mereka membutuhkan bantuan kita, sebaiknya kita segera membantu. Begitu ya teman-teman semuanya. Nah, Kak Reni yakin dan percaya kalian bisa melakukannya karena kalian itu hebat. Nah, pada akhir cerita firman Tuhan pada minggu hari ini, Kak Reni mau sama-sama ajak adik-adik sekolah minggu semua untuk kita kembali sama-sama membunyikan ayat firman Tuhan ya, yang diambil dari Lukas pasal 6 ayat 36. Lukas pasal 6 ayat 36 bunyinya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kalau Bapa kita yang di surga saja murah hati, terlebih lagi kita anak-anaknya, supaya kita juga mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan kepada sesama. Nah, baik, kita mau segera akhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau datang kepada Tuhan. Yuk sama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus, jika Engkau sudah mengajari kami lewat perumpamaan seorang Samaria yang rendah hati, yang murah hati, mau menolong sesama tanpa mempedulikan latar belakang, tanpa mempedulikan baik atau jahat. Tuhan, biarlah pimpinan-Mu yang terus memimpin kami menjadi anak-anak yang menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus bimbing kami, karena kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat dan setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semua, kalian sudah hebat bisa mengikuti ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya. Nah, tiba waktunya Kak Reni dan kakak-kakak yang lain pamit undur diri dari kalian semua. Kak Reni berterima kasih untuk kalian yang selalu setia mengikuti ibadah online ya dari awal sampai saat ini, dan Kak Reni terus berdoa supaya kalian tambah setia. Yang belum setia, yuk diajak yuk untuk ikut ibadah online ya. Meskipun dalam ibadah online, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu senantiasa hadir di tengah-tengah kita semua, di rumah kita maupun di mana kita berada. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap sukacita ya, dan senantiasa jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah, adik-adik memakai masker ya. Supaya apa? Supaya kita dapat menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga, dan menjaga sesama. Oke, yuk kita sama-sama tutup dalam doa ibadah kita pada minggu yang ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah meskipun secara online. Biarlah Tuhan kami tidak kekurangan sukacita daripada Engkau, bahkan kami boleh dilimpah-limpahkan sukacita yang daripada Tuhan hari lepas hari. Biarlah Tuhan setiap ibadah ini kami boleh berjumpa pribadi dengan Engkau, sehingga setiap detik perjumpaan itu boleh mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa supaya Engkau pulihkan, supaya Engkau senantiasa menyertai bangsa kami Tuhan saat bangsa kami berada dalam masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan sanggup pulihkan, kami percaya Tuhan sanggup memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang minggu ke depan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
biarlah